Itu ya. Tadi Prabowo mengakui dia bahwa dia terlambat tahu tentang S-1000 plan adalah sedikit. Pak. Pak, mengapa kita harus memilih Prabowo? Mengapa kita harus satu hati dan pikiran? Masalah kesalahan-kesalahan Prabowo, oh saya saksi hidup kok. Saya malam itu piket. Semua panglima tidur di satu kantor, termasuk saya di situ. Cuman Pak Wiranto tidak ada, dia ke Malang. Udahlah, rahasia itu cuma saya sama Pak Joni Lumintang yang tahu, sama Pak Parroji. Tapi karena dia nggak dipanggil ya, nggak diutak-utik, ya dia nggak bicara, masa saya bicara. Seorang letkol waktu itu. Itu nyata kok. Tapi dikira si Prabowo kudeta. Padahal Prabowo bukan mau kudeta, mau menggantikan Kasat. Karena Kasatnya meneng-meneng aja. Gitu loh. Tapi udahlah, itu rahasia tentara lah. Wah, ini ada Pak Tobing nih, Pak Tobing. Pak Tobing, selamat malam, Pak. Malam, Luar biasa. baru pulang, baru sampai rumah. Cara silaturahmi tadi sama Prabowo Gibran. Gimana? Prabowo ya, Hah? Prabowo ya. Kita berdoa nih Iya. ya. Tapi memang serba salah, Pak. Kalau Ganjar yang menang, maka kita dipersekusi, tetapi kalian nggak bisa minta suaka ke negara lain karena udah di-ban. karena sudah di-ban kan. Karena kan bilang, oh enggak, kita demokrasi, nggak ada begitu kan. Tapi Anda dipersekusi habis-habisan tuh di dalam. Kalau sama Anies, kalian langsung jadi khilafah, tapi kalian bisa lari. Karena kalian apply begitu jadi khilafah, kalian apply di Amerika, di Eropa, langsung keterima. Nah ini kalau Prabowo yang jadi, nah ini masalahnya. Papua yang makin menderita. Ya kan, tangan besi kan, serba salah. Tapi memang dari semua itu, kalau saya merekomendasi Prabowo ya, saya merekomendasi dari semua itu, dari semua kesialan itu, ya kayaknya yang paling masuk akal Prabowo gitu ya. Bang Nasib dari awal sudah salah. Dari awal gereja tidak berani ya untuk bersuara lawan, ya. Pasrah. Bahkan adiknya Prabowo yang Kristen saja tidak berani memberikan perlawanan, malah ke bawah arus kan, karena gerejanya takut. Kemarin ya, ingat katanya si Yakues Galiot ya, lalu kalian aja takut, bagaimana kita mau bantu, kalian aja takut. Iya kan? Kalian aja takut, kita bantunya gimana kalian takut? Aduh. Makanya saya bilang melawan itu bukan berarti Anda menumpahkan darah. Bukan, kita boleh melawan loh. Melawan itu tidak selalu benci loh. Ya, betul. Kita kasih Setuju. makan tiap malam. Kita tunjukkan, kita buktikan kita tidak membenci. Peduli ya. Ya tiap hari kan kita ada dapur umum kan, 1000 bungkus tiap hari kan. Kita peduli, kita tidak benci, tetapi kita melawan. Gitu ya. Tadi Prabowo mengakui dia bahwa dia terlambat tahu tentang S-1000 plan adalah sedikit, satu musuh lebih banyak gitu loh. Nggak paham. Dan dia, maksudnya? Dia terlambat tahu, setelah dia pensiun baru tahu itu. Oh iya. Karena dulu dia pokoknya musuh libas. Ya kan? Baru dia ngomongnya gitu tadi. Ya karena kesombongannya itu tadi kan. Ya dia hidup anak-anak orang kaya, karirnya semuanya lancar. Ya, Jarang tapi orang. kegagalan dia ini, semua yang maki-maki dia itu ya membentuk dia menjadi kuat. Itu
Dia kan sudah berubah juga sekarang. Ya. Jadi tadi saya coba masuk, saya ketemu Hasim, saya kasih buku Pancasila itu. Oh ya, terus? Terus dia bilang, oh Bapak Jenderal Tobing ya? Kan Prabowo juga Tobing. Iya, Bang adik kami, saya bilang. Jadi Prabowo itu marga Bataknya Lumban Tobing, biar tahu. Nah, itu. Cuman semuanya Tobing ada di PDIP. Kecuali saya enggak. Ya itu. Jadi biar bagaimanapun ya, harapan kita dia bisa menang lah ya. Ya, di atas kertas menang, Pak. Ya itulah masalah dia menjelek-jelekan Gibran dan Prabowo. Saya bilang tadi biarkan aja. Orang makin lama makin simpati, saya bilang. Itu tadi gambarannya. Cuman itu tadi lah ya. Penyampaian visi misi yang debat pertama itu saya perhatikan tidak satu presiden menyampaikan visinya kok. Tidak menyampaikan misinya, hanya program. Atau pintu sign out ya? Sign out ya? Iya. Jadi secara apa ya? Secara ilmu pengetahuan ketiga-tiganya ini nggak mumpuni. Cuman satu calon presiden yang bilang membela Pancasila dan konstitusi ya cuma Prabowo. Nah di situ, tapi nggak ada yang ngangkat. Mungkin nanti Zoom saya ya, kalau saya sehat, saya angkat Zoom-nya lah. Boleh, Pak. Mengapa kita harus memilih Prabowo? Mengapa kita harus satu hati dan pikiran? Masalah kesalahan-kesalahan Prabowo, oh saya saksi hidup kok. Saya malam itu piket. Semua panglima tidur di satu kantor, termasuk saya di situ. Cuman Pak Wiranto tidak ada, dia ke Malang. Udahlah, rahasia itu cuma saya sama Pak Joni Lumintang yang tahu, sama Pak Parroji. Tapi karena dia nggak dipanggil ya, nggak diutak-utik, ya dia nggak bicara, masa saya bicara. Seorang letkol waktu itu. Itu nyata kok. Tapi dikira si Prabowo kudeta. Padahal Prabowo bukan mau kudeta, mau menggantikan Kasat. Karena Kasatnya meneng-meneng aja. Gitu loh. Tapi udahlah, itu rahasia tentara lah. Kemudian dia dikorbankan. Sebenarnya yang menculik bukan dia. Dan dia tidak memerintahkan penculikan. Kadrun-kadrun itu yang menculik. Dari Banten, dari mana-mana. Nah, itulah. Jadi banyak salah misunderstandingnya. Tapi dia sudah sempat dihukum kan. Dia terima. Itulah pelatihan. Ya, dipecat itu kan sudah hukuman itu. Iya. Dipecat dan dia diasingkan berapa, 7 tahun ya ke Yordan ya. Iya. Itu kan sudah Jadi, hukuman. Nah, itu menempa dia. Kan biasanya orang ditempa dengan berbagai kesulitan, berbagai masalah. Daripada orang yang jadi presiden nggak pernah dapat masalah. Itu. Udahlah, masa si Ganjar lulusan Gajah Mada katanya. Si Anies lulusan Gajah Mada. Oh, saya juga bisa bilang lulusan Gajah Mada. Saya memang alumni sana. Tapi kok ilmunya cuma segitu? Nah, ini nantilah kita coba angkat dulu. Mengapa kita harus memilih presiden Prabowo. Kemudian Gibran. Gibran sekarang baru berumur 36 ya, atau 37. Kalau dia 5 tahun ini bertahan sama Prabowo, dia sudah berapa itu? 42. Kok umur diatur-atur kok jadi presiden atau wakil presiden? Di Amerika, di mana-mana pun, itu 21 tahun boleh. Walaupun belum ada presiden yang berumur 21 tahun. Lah anggota DPR itu kok boleh 21 tahun? Kok bisa dia mengatur negara ini? Nggak benar juga lah. Saya kira begini, kalau kami dulu, komandan-komandan batalion itu 30, 35, itu sudah bisa mengatur batalion.
batalion itu bisa mengatur pemerintahan sebenarnya. Jadi banyak yang gombalamo semuanya lah. King Soleman, cobalah. Berapa tahun dia jadi raja? 20 tahun. Udah jadi raja. Jadi paradigma di Indonesia Nah, itu dibuat si dia. Alexander the Great 17 tahun. Makanya, jadi bukan jaminan umur. Lah kalau dia didampingi yang maha kuasa, Daud umpamanya, dia jadi raja, bukan dia yang paling tua. Semuanya itu kacau balau. Apakah Daud pengalaman untuk berperang? Megang pedang pun nggak pernah dia, megang tongkat pun nggak pernah dia, dikasih tameng dibuang sama dia. Jadi bukan berarti pengalaman itu guru yang terbaik, tak ada itu. Itulah. Jadi kita lihat sekarang mana yang apa adanya, mana yang dibuat-buat gitu loh. Kalau Itu kita nanti lihat, Pak Tobing, itu yang Prabowo nanti kita bicarakan pas Pak Tobing sesi khusus. Mengapa Prabowo? Nah, itu nanti jangan kasih bocoran dulu, nggak rame nanti. ini Nggak seru. awalnya aja lah biar rame. Buat pembukaan aja, tapi jangan dibuka dulu, nggak seru. Kemudian masalah Hamas, masalah sama si apa ini ya, si Israel ini. Dulu saya membaca ramalan Nostradamus waktu letkol dikasih oleh abang saya yang ajudannya presiden, ajudan intelijennya. Dia suruh baca saya itu. Jadi bagaimana antisemit ini masuk ke jantung-jantungnya peradaban orang Kristen. Saya waktu itu nggak percaya karena saya masih apa pangkat saya ya, masih mayor kalau nggak salah. Baca dulu ini, Junias. Ya aku baca juga. Itu ada gambarnya, menggurita itu. Menggurita ke Prancis, ke Belgia, ke Inggris, ke Australia. Semualah negara-negara Kristen. Termasuk Spanyol. Nah, saya baca di situ ramalan Nostradamus itu, mengapa begitu? Oh, di situ tertulis, karena kesombongan orang Kristen. Tapi Tuhan di situ mengatakan akan dikembalikan. Tapi keburu menggurita lah. Ya, kalau saya bilang orang sebelah ini sampai ke jantung-jantungnya. Bukankah benar itu kenyataannya? Coba Belgia itu udah berapa persen? Inggris sudah berapa dikuasai? Semua deh, Prancis saja udah masuk semua. Tetapi Tuhan akan membuktikan bahwa dia tetap memegang firman-Nya. Itu barang siapa yang percaya, itu aja kok. Hanya untuk menempah orang Kristen itu. Nanti guritanya itu diputus satu persatu. Nah, kalau saya analisa, ini sudah betul ini. Nostradamus itu meramal itu abad 15. Sayang bukunya hilang. Diambil orang, nggak tahu saya itu di kantor. Itu gambarnya jelas itu. Ramalan Nostradamus. Nostradamus itu seorang pendeta dari Yahudi kan. Dia meramalnya berdasarkan petunjuk ilahi. Nah, itu nanti semua gurita-gurita itu diputus satu-satu. Nah, setelah diputus guritanya, mati sendiri. Nah, apakah cerita itu terkait dengan Hamas ini sekarang? Kita nggak tahu. Tapi kayaknya mulai dari situ. Nah, kemudian Hamas, dari awal pun saya bilang tak akan menang itu. Tak akan menang. Karena dia melanggar aturan perang, tidak mengikuti prinsip-prinsip perang, ya nggak mungkin lah. Kemarin gencatan senjata Israel itu karena dia ada bantuan kemanusiaan aja. Tidak akan mungkin gencatan senjata sebelum kalah. Sama dulu perang Asia Pasifik itu. Sebelum Jepang menyerah, mana ada gencatan senjata? Ya kan? Setelah itulah memang ujung-ujungnya goalnya dari perang itu adalah damai akhirnya. Tapi nggak tahu kalau Hamas sama Israel ini akan terjadi damai gitu loh. Ya gimana lah. Kita perlu mengembangkan ini Pak Paul. Damai di bumi. Bagaimana semua orang bisa damai di bumi.
Karena damai dan di bumi itulah akan memberikan kesejahteraan. Tidak ada orang yang tidak damai bisa memberikan kesejahteraan. Jadi nggak tahulah. Tadi saya diundang. Saya hanya bicara sama adik-adik jenderal-jenderal yang ikut dia. Banyak sekali tadi saya lihat jenderal-jenderal yang udah purnawiran pendukung Prabowo. Abang kok nggak ikut? Ah, saya diam-diam aja lah, Dek. Kalau saya masuk di situ nanti kalian nggak ada gunanya. Saya tawa aja dia itu. Pak sama Pak Guru ini bicara katanya. Jadi itu masalah Hamas sama Israel itu ya bisa selesai. Saya nggak tahu juga. Karena di dalam kita itu tidak ada istilah kiamat. Kalau mereka kiamat memang ada. Kita nggak ada kiamat loh. Kita akhir zaman, muncul zaman baru. Dari mana kiamat? Tuhan Yesus nggak pernah bicara kiamat kok. Jadi kembali lagi lah. Kita juga kalau menyampaikan statement-statement itu, tolong dipikirkan jauh-jauh. Jangan sampai nanti semua orang terbelenggu sama statement-statement kita. Kurang baik juga. Jadi itulah Pak Paul. Nanti itu ada 2 topik